Kenapa Abang ngomong seperti itu? Sebelumnya Menko ngomong PPKM akan diperpanjang sampai awal Agustus. Ternyata setelah Pak Jokowi mengeluarkan keputusan hanya diperpanjang sampai tanggal 25. Dengan kemungkinan dilonggarkan melalui tanggal 26. Berarti besok ini hari PPKM darurat terakhir. Kalau memang kemudian baik akan dilonggarkan. Walaupun katanya mau dibuat istilah beda. Bukan PPKM darurat, tapi PPKM level 1 dan level 4. Berarti besok nggak ada bedanya PPKM dengan geprek. Jadi geprek level 1, level 2, level 3, level 4. Maka anak-anak sekarang begini, saya mau memberikan masukan kepada pemerintah. Istilah ngudoroso lah. Jadi bukan karena saya benci dengan pemerintah, tetapi penanganan COVID sudah hampir 2 tahun kok gini-gini saja. Nah, semalam lucu lagi, saya diskusi itu. Apakah orang mati itu masih bisa menularkan COVID? Apakah menularkan COVID? Kalau pemahaman secara umum orang mati masih bisa menularkan COVID apa enggak? Masih, makanya menguburkannya menggunakan protokol kesehatan, menggunakan APD, alat pelindung diri, ya. Tapi ada yang ngeyel, enggak Gus, orang mati itu sudah tidak bisa menularkan COVID. Alasan kamu apa? Alasannya masuk akal ya Pak Dayat. Alasanmu apa? Kamu mengatakan COVID, orang mati tidak bisa menularkan COVID. Penularan COVID itu kan melalui droplet, dia bilang. Droplet itu apa? Droplet itu apa? Nyiprati air liur. Apa idu? Utawa ngidoni droplet. Nah, orang mati itu kan sudah tidak bisa meludah. Berarti orang mati tidak menularkan COVID. Aku mikir kok cangkeme iki lucu menurut saya aku. Loh, katanya penularan COVID itu menggunakan droplet. Droplet itu nyiprati air liur. Sing bocah santri lah ngomong cangkeme nguprus sampai metu idune sapa? Jadi lah ngomong ngetuprus sampai cangkeme metu idune. Itulah alasan kenapa kalian harus pakai masker. Supaya lah kancamu iki ngomong ngetuprus ana idune cangkemmu ora kecipratan. Gitu loh. Ora kecipratan. Lah, saya meyakini Gus, orang mati itu tidak bisa menularkan COVID. Kenapa? Karena wong mati ora iso itu. Aku lagi guyu aku. Oh, bosok iki logikane iki lho. Tapi bener ya. Engko wong mati itu ya malah melayu sing ngopeni. Jadi gini, mudorosa saya begini. Ini saya baca secara komplit. Saya komplit. Ya mudah-mudahan dirungokke karo pemerintah lah, karena saya mencintai pemerintah ini. Lah mosok wis meh 2 tahun, duit triliunan, ora rampung-rampung. Kayak sekarang katanya COVID itu menyebar tidak lagi hanya melalui droplet, tetapi melalui airborne. Melalui udara itu namanya apa? Airborne ya. Makanya kenapa kita tidak boleh melepas masker dan lain sebagainya. Karena sekarang katanya Delta itu yang dari India itu, mutasi corona menjadi model Delta itu menyebarnya melalui udara. Jadi ini ngomong-ngomong, umpamanya ono sing tertular di sini ada yang positif, kuwi deltane mabur-mabur. Golek cangkem sing ora ono maskere. Tipone cangkeme jamet. Katanya seperti itu. Pokoknya awakmu nggo masker lah. Maskermu mana, Met? Ya lah ora disili sing pake Faiz dinggo. Ya, ini ngudoroso bab Covid ya. Mudah-mudahan segera pemerintah diberikan kekuatan untuk menyelesaikannya. Amin. Jadi kita lihat,
Banyak langkah dan kebijakan pemerintah dengan berbagai jurus sudah dilakukan. Sampai sekarang masuk tahun kedua. Hampir 2 tahun. Dan kondisinya belum ada tanda-tanda membaik. Bahkan cenderung tambah kronis. Kemarin tuh di Jogja yang meninggal gara-gara COVID berapa Pak Dayat? 97. Yang COVID hampir 2000, yang positif setiap hari. Kita baru ngomong Jogja tok. Besok sore itu Abah 4:30 itu ada rapat terbatas dengan Pak Menteri Perhubungan dengan teman-teman Muhammadiyah, tokoh agama dari NU. Abah diminta untuk memberikan masukan dan teman-teman dari Muhammadiyah atas bertambahnya COVID di Yogyakarta, terutama di Bantul. Makanya tadi ada jamaah dari Bantul langsung kita tolak. Oh sudah nanti dulu. Dan ini Abah sampaikan kenapa? Karena PPKM darurat dengan nutup jalan, itu kan idealnya COVID harus menurun. Maka kenapa saya bilang ini PPKM darurat itu belum ada hasilnya. Bukan berarti gagal ya. Nanti Abah ngomong gagal malah disenain oleh pemerintah. Bukan gagal. Kok belum maksimal? Idealnya PPKM darurat itu apa? COVID-nya menurun, ekonominya bertahan. Nah yang terjadi hari ini apa? COVID-nya tetap naik, ekonominya ambiar. Untung Abah karo Bunda ki mampu ngopeni santri sakmene mbane tiap hari masih bisa makan enak. Betul enggak? Coba kamu bayangkan pondok-pondok lain yang menggratiskan santrinya dan dia tidak punya kemampuan. PPKM enggak pernah dapat sumbangan dari negara. Kira-kira momen dasi apa? Momen. Untungnya Abah dan Bunda ini enggak usah disumbang oleh negara, bisa ngopeni kalian. Makanya kalau ada orang teriak-teriak, ini kami negarawan, kami yang ngurusin negara. Kondisi didelok dhisik. Dalam undang-undang disebutkan fakir miskin dan orang tidak mampu dipelihara oleh negara. Harusnya yang memelihara kalian yang nggak mampu-mampu itu negara. Ternyata di Ora Aji, kalian yang harusnya menjadi tanggungan negara ditanggung oleh pondok. Berarti yang menjalankan amanah undang-undang itu siapa? Abah apa orang pemerintah? Abah. Ayo, kalau mau jujur loh ini. Fakir miskin, anak terlantar, orang tidak mampu dipelihara oleh negara. Kalian nemu pondok Ora Aji menggratiskan semuanya. Berarti apa? Abah ini meringankan beban negara. Dan PPKM darurat seharusnya apa? Orang-orang seperti kalian itu mendapat subsidi dari pemerintah. Untungnya Abah mampu. Gak perlu disubsidi, kalian tetap hidup. Mangan tetap enak. Bahkan bakar daging orang matang iso dimplok. Neng kene iki enak wili. Ora iso masak wis dimasake Bunda. Abah dulu di masjid tinggal 4 tahun. Wancine korban ki nangis. Abah tinggal di masjid, masjidnya enggak ada dapur. Enggak ada orang kampung yang ngasih makan. Dikasih bagian daging 1 kresek. Sementara enggak ada dapur. Masaknya neng di. Dan gak ada yang nawari makan. Akhirnya dagingnya Abah kasih abang becak. Yang lain pesta hewan kurban, daging kurban, Abah gak makan apa-apa. Coba neng kene awakmu kurang opo? Kurang opo? Sehari kalian makan daging terus itu. Makanya saya pengen memberikan masukan ngudoroso saya ini hari ini mudah-mudahan didengarkan oleh pemerintah. Sudah masuk tahun kedua gak ada tanda-tanda itu membaik. Bahkan berdampak pada berbagai sektor. Yang pengen Abah sampaikan apa? Bukan saatnya saling menyalahkan dan saling menghujat. Namun seharusnya para pakar kesehatan, pemerintah, birokrat, serta pihak yang berkompeten duduk bersama. Hilangkan ego sektoral masing-masing. Abah kemarin kan posting begitu PPKM darurat oleh Pak Jokowi, beritanya langsung tak posting di Instagram. Tak kasih judul PPKM, patuhi presiden ketimbang Menko. Kenapa Abah ngomong seperti itu? Sebelumnya Menko ngomong PPKM akan diperpanjang sampai awal Agustus. Ternyata setelah Pak Jokowi mengeluarkan keputusan hanya diperpanjang sampai tanggal 25. Dengan kemungkinan dilonggarkan melalui tanggal 26. Berarti besok ini hari PPKM darurat terakhir. Kalau memang kemudian baik akan dilonggarkan.
Walaupun katanya mau dibuat istilah beda, bukan PPKM darurat, tapi PPKM level 1 dan level 4. Berarti besok nggak ada bedanya PPKM dengan geprek. Jadi geprek level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi PPKM diperpanjang. Jadi kalau hasilnya sama, kemungkinan akan diadakan adu penalti. Jadi itu ya, bukan saatnya lagi saling menyalahkan, saling menghujat. Namun seharusnya pemerintah menghilangkan ego sektoral masing-masing, ego sektoral antar lembaga untuk bahu-membahu mengatasi COVID-19. Ayo, libatkan orang-orang yang kompeten. Yang menjadi pertanyaan kan sekarang begini, katanya Mas Anang itu menggunakan vaksin Nusantara punya Dokter Terawan. Anaknya sing ragil yang ngefans banget sama Abah itu, kalau ditanya Arsi, kamu pengen jadi Arsa, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi Gus Miftah. Anaknya Mas Anang ragil itu, si Arsa itu, kalau ditanya kamu pengen jadi apa besok kalau besar? Pengen jadi Gus Miftah. Itu kemarin dia positif, tapi dikeloni sama Mas Anang dan lain sebagainya. Mas Anang nggak tertular. Kemudian Mas Anang menduga apa ini karena hebatnya vaksin Nusantara itu, terlepas dari persaingan bisnis lah. Abah berharap, ayo lakukan evaluasi dan mengkaji beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah tidak relevan. Bukan lagi gengsi, kurangi sikap sombong, karena kesombongan seorang pimpinan publik akan berakibat sulitnya keluar dari masalah. Pimpinan harus cerdas, harus smart, rendah hati, dan bekerja keras. Pasti akan punya inovasi dan langkah kebijakan yang brilian. Apa muncul pertanyaan-pertanyaan begini. Yang pertama, apakah pembatasan aktivitas menjamin memutus mata rantai COVID? Nyatanya sekarang sudah penyekatan, sudah dibatasi, COVID tetap tinggi. Pertanyaan pertama, pembatasan aktivitas apakah menjamin memutus mata rantai COVID? Yang pertama. Kemudian yang kedua, sudahkah adanya evaluasi korban MD COVID, berapa persen yang komorbid dan berapa persen yang non komorbid? Kan orang mati karena COVID itu ada dua pada ya, ada yang komorbid, ada yang tidak. Dan yang kita dengar hari ini adalah yang meninggal itu karena punya penyakit penyerta, namanya komorbid tadi itu. Tapi kalau penyakit kere kayak Jamet itu ya nggak terancam lah. Lah wong kere kayak Jamet itu malah insya Allah malah aman, met. Soalnya COVID ini mesake, met, ndelok rupamu. Iki rong rabi, jurung tau sugih, aja mati dhisik, met. Sing nyenengi COVID, sing nyenengi si Faiz adalah Imada rabine karo Jamet. Wah, kuwi Faiz dendam banget tau kuwi. Santet we, met. Tetap ganteng gue ya Is. Oh, cangkemmu. Ganteng Faiz, lah sing delok wong kira. Artinya setelah ketemu angka tersebut, apakah tidak bisa dilakukan inventarisasi masyarakat golongan komorbid dan golongan yang sehat untuk dilakukan perlakuan sesuai dengan kebutuhan? Yo kan, iki ono sing komorbid, di penyakit, iki sing ora, sing mati komorbid berapa persen, sing ora komorbid berapa persen. Sebenarnya Abah pengen tahu itu. Yang selanjutnya, kenapa anggaran yang bertriliun-triliun dengan semua kementerian dan semua instansi difokuskan dari 1 tahun yang lalu, bahkan lebih, bisa sampai kecolongan, sampai oksigen sulit didapat. Biaya COVID itu ngeri loh, 1.000 triliun, kemarin PPKM tambah 200 triliun, diperpanjang sampai 5 hari nambah lagi 55 triliun. Harusnya kan harusnya kalau dihitung dengan bagus, nggak akan kecolongan tentang oksigen. Sekali lagi loh ya, Abang ngomong begini bukan karena benci dengan pemerintah loh ya, tapi justru evaluasi bersama. Ulah panas kupingmu yo goblok, diwene masukan kok panas. Ya.
Kemudian apa? Sejauh mana kebenaran COVID bisa mengakibatkan kematian? Untuk semua kondisi atau dalam kondisi tertentu. Kan harusnya disampaikan ke masyarakat. Bahwa COVID itu bahaya, iya itu loh. Tapi yang mengakibatkan kematian itu sejauh mana? Sejauh mana? Kan kita juga perlu tahu. Untuk semua kondisi atau dalam kondisi tertentu. Ini yang paling menarik, yang sering saya sampaikan kemarin di iNews. Anak-anak tahu nggak? Katanya yang membuat imuniti bagus itu apa? Harapan dan optimisme. Kayak bunda ini bisa sembuh total dari kanker itu karena optimis. Karena harapan sembuhnya tinggi. Kemarin bunda terakhir diperiksa, alhamdulillah clear, bersih semua. Dan jarang kasus kanker itu yang bisa sembuh total kayak bunda. Kenapa bunda bisa sembuh? Karena mempunyai optimisme dan harapan hidup tinggi. Makanya Abah selalu memberikan semangat kepada bunda untuk sehat. Tak kasih optimisme. Berobat tak kasih ATM, tanpa dikasih PIN. Bun, pantesan panas, ono kipas ra durip kok goblok santri. Kipas malah kok nyawang mau ngaji lho. Berarti sing masang jamet ini. Jadi yang keenam apa? Saya sampaikan. Soal teori semangat dan keoptimisan merupakan 50% memperkuat imunitas. Apakah hal ini benar? Kenapa pemberitaan dan kebijakan pemerintah tidak memfokuskan dalam memberikan harapan dan semangat hidup? Namun seolah-olah mengekang dan membatasi ruang gerak. Sehingga perasaan terkekang dan tidak bisa beraktivitas, justru itu akan menurunkan imunitas. Coba santri-santri sekarang gak usah posting yang mati sekian, yang positif sekian, serah usah wis. Yang diposting yang sembuh saja. Kalau santri punya medsos, kamu mau posting, yang diposting tolong yang sembuh saja. Kalau tiap hari yang dipotong ambulan wangwing, sing mati sekian dengan bahasa-bahasa seperti itu kira-kira menurunkan imun atau menaikkan imun? Menurunkan. Sing diposting sing nyeneng-nyeneng ke wae lah. Kalau kamu nggak bisa buat konten yang berkualitas, minimal jangan membuat konten yang menyedihkan. Apa tak gawe lomba ya? Kalian semuanya punya Instagram toh? Ini tak gawe lomba. Setiap bulan mau Abah kasih hadiah. 1 bulan nanti akan dinilai sama Mas Pesek dan kawan-kawan. Postingan santri yang kontennya paling bagus. Tak kasih hadiah. Mbuh itu lucu, mbuh itu berkualitas. Kayak lucu itu Abah dulu bangunin Mas sopo ke sahur ke, tak antem lengser ke sopo ke men. Rohman, itu lucu itu. Ya ini anak santri kemulan sarung ke sopo kayak. Santri lek ngaji malah kemulan sarung kaya pocong. Kamu menungso apa demit kamu kata. Jadi kalau memang imun itu bisa naik gara-gara optimisme dan harapan, harusnya santri-santri mengkampanyekan harapan hidup lebih tinggi. Mengkampanyekan optimisme. Dan TV, medsos itu harusnya seperti itu. Kita semuanya mempunyai harapan. Pemerintah bisa menyikapi COVID dengan upaya bersahabat dengan virus tersebut. Jangan batasi dan larang masyarakat beraktivitas. Namun penggunaan alat pencegahan tetap dilakukan dengan baik. Tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, jaga kebersihan. Optimalkan fungsi ABA dan Satpol PP untuk mengontrol dan menindak bagi yang tidak taat prokes. Walaupun hari ini kita banyak disuguhi berita Satpol PP over. Nutup warung, sate ini digowo. Yang perlu ditindak itu kerumunannya bukan penjualnya. Selama dia berjualan, ya toh, tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, ya harusnya boleh toh.
Kan undang-undangnya katakanlah nutup warung jam 9 umpamanya, jam 9. Kalau dia masih jualan sebelum jam 9 boleh dengan catatan take away, tidak boleh dine in, tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Kan yang terjadi sekarang enggak, arogan banget. Yang ditindak itu harusnya orang yang tidak prokes, yang menyalahi prokes. Lah saiki wong dodolan pecel lele yo. Jam 5 buka. Nembe pasang tenda, pasang meja, pasang kompor. Jam 6 nembe rampung. Jam 6 sholat maghrib, bar maghrib baru dodolan. Jam 8 kon tutup. Kuwi piye jal? Kuwi ge entuk apa jal wong bakul koyo ngono? Kuwi padha karo mung absen tok. Lah, harusnya apa? Ya tetap beraktivitas, tetapi prokesnya menurut Abah ini perlu dijalankan. Sing bakul ya kudu nutup cangkem dan lain sebagainya. Untuk menguatkan imunitas dan ketahanan ekonomi, jangan menerapkan kebijakan untuk memenjarakan masyarakat. Karena kenyataan itu tidak efektif. Kayak kemarin coba, bakul di penjara didenda 5 juta. Padahal dia nggak punya uang. Akhirnya dia mengatakan kepada Pak Hakim apa? Nggih pun kula di penjara mawon. Terus golek pangan ra iso malah di penjara, malah didenda. Itu kan nggak nalar ya. Nalar aja. Coba cari informasi. Kalau di Sleman atau di Jogja ada yang kayak gitu di penjara atau di denda. Apa sih yang bayar denda nih? Kalau dihukum mau apa nih? Ini gara-gara jualan, didenda dia nggak kuat bayar. Padahal hanya makan sehari, jualan sehari, habis dimakan sehari kok didenda gitu. Lah informasi ini Ujono dibayar nih. Sing bayar pondok, mesake men itu. Enggak nalar. Jadi kalau cuman sekedar memenjarakan itu ya ora efektif. Maka sebelum ini besok diputuskan apakah PPKM darurat diperpanjang atau tidak, coba pemerintah please lihat efektivitasnya. Lihat efektivitasnya. Gara-gara PPKM darurat ternyata COVID tetap naik, ekonomi ambiar, orang rugi triliunan, ekonomi mati. Harusnya idealnya diberlakukan PPKM darurat itu, COVID-nya menurun, ekonominya bertahan. Tapi kenyataan yang terjadi, COVID-nya tetap naik, ekonominya ambiar. Lah aku ning ora aji enak, serasa mikir. Saiki tak pikir-pikir sing wong tuane seran duwe wi. Kira-kira uripmu ning pondok karo kowe ning omah enak ndi? Ayo ngomong sing enak ning omah tak kon minggat saiki. Ayo minggat takon. Dijawab sing banter. Kowe ning omahmu melu wong tuamu karo uripmu ning pondok kira-kira luwih penak ndi? Kayak sapa sing ngomong ning omah? Ayo sing cah pondok sing ngomong enak ning omah saiki mulya, tak sangoni. Wis minggat ngono. Tapi coba orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang nggak mampu dan lain sebagainya. Sekali lagi, dear pemerintah, saya sangat mencintai Anda sebagai pemimpin-pemimpin kami. Besok apakah PPKM darurat diperpanjang atau tidak, tolong diperhatikan usulan-usulan rakyat. Bahwa menurut saya sampai hari ini PPKM tidak efektif. Saya tidak mengatakan gagal, tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Buktinya COVID tetap tinggi, sementara ekonomi kita hancur. Rakyat tidak bisa beraktivitas, tidak bisa makan dan minum. Bantuan-bantuan dari pemerintah belum bisa masuk kepada rakyat secara maksimal. Banyak orang yang tidak mendapatkan bantuan. Dan lain sebagainya. Lah, kewajibanmu sebagai santri ndongake pemerintah. Moga-moga pemerintah kuat dan oleh solusi. Orang mau sekedar maido tapi tidak memberikan solusi. Mudah-mudahan